Nama saya Arif Yunus, biasa dipanggil Arif. Bergabung di Jakarta Underwater Hoki sejak tahun 2010, di awal tahun ya. Di situ saya melihat di sosial media Facebook, sehingga saya tertarik untuk bergabung dengan Jakarta Underwater Hoki. Dari awal tahun 2010 itu ada nama teman ya, pendirinya yaitu Kristianto Sahat. Dia bekerja di Singapura dan kebenaran kembali ke Indonesia untuk misi kerjaan juga, dan saat itu juga dia sudah mempelajari underwater hoki di Singapura, kemudian dia berusaha untuk mengembangkan di Jakarta ini. Pada saat untuk membesarkan ini, dia dibantu dengan temannya yaitu Catherine Aquino. Dia juga sama member juga, udah lama. Dan dua itu kemudian membuat satu event untuk meliput, untuk mengundang teman-teman yang tertarik di bidang olahraga baru ini di tahun 2010. Kemudian mengundang pemain-pemain best playernya di Singapura yaitu Rudy dan Teddy. Mereka adalah pemain Singapura topnya, datang ke sini untuk melatih kita-kita yang masih baru dan belum tahu itu apa underwater hoki. Semenjak dibangun oleh Kristianto Sahat, biasa dipanggil Chris. Di situ banyak sekali orang-orang yang tidak tahu mengenai underwater hoki. Kemudian kami mengadakan eksibisi untuk supaya banyak sekali mengundang pemain yang berminat di olahraga ini. Terus udah masker udah, Vince kenapa tadi kemarin gua bilang dulu kalau misalnya yang ada bubble-nya itu kita nggak ada. Saya anggota dari Jakarta Underwater Hoki Club. Saya sudah bergabung di klub ini dari sejak tahun 2010 awal. Jadi kira-kira hampir di awal klub ini berdiri. Hoki sendiri saya pengen underwater hoki ini semakin dikenal sama masyarakat Indonesia khususnya. Jadi bisa selain di Jakarta kita bisa mendirikan perkumpulan lain atau klub di kota-kota lain. Jadi kita bisa saling tanding dan akhirnya bisa ikut serta untuk di tingkat internasional seperti itu. Tapi pada intinya sih selain itu untuk mempopulerkan olahraga air khususnya. Gitu. Kejuaraan saya belum pernah ikut, mungkin teman-teman yang lain sudah, tapi sudah kenal dengan teman-teman dari negara lain. Itu sangat asik ya, karena tingkat keakrabannya antar negara ya bisa dibilang itu cukup baik, cukup dekat. Kita sharing info, mereka tidak segan-segan memberi masukan kepada kita yang masih baru, seperti rekan lah hitungannya. Jadi tidak ada keangkuhan sama sekali, dan kalau kita main ke sana kita pasti latihan bareng seperti itu. Jadi keluarga dalam skala yang lebih besar.
Nama saya Dayat. Saya di sini bergabung di JOHC ini sejak tahun 2011, tepatnya bulan April. Dan saat ini saya menjabat sebagai pelatih kepala di JOHC yang menangani semua dari pelatihan skill, kemudian fisik, sampai ke strategi. Syaratnya sih sebenarnya nggak sulit. Yang pertama pasti kita harus bisa berenang, kayak gitu. Tapi kebanyakan yang cukup bisa berenang belum terbiasa dengan alat-alat snorkeling ya, misal kayak masker atau snorkel. Biasanya yang biasa hanya berenang akan perlu adaptasi untuk bisa memakai masker dan snorkel. Kayak gitu. Akan tapi basic renang harus, karena kalau tanpa bisa berenang akan jauh lebih sulit untuk beradaptasi dengan alat ini. Jadi kalau udah bisa renang, tinggal adaptasi dengan ini dan masker. Jadi lebih baik lagi kalau udah biasa snorkeling, itu akan jauh lebih gampang. Kayak sekarang kita bagi ada 3 kelas kan di sini. Jadi yang pertama kelas beginner, terus kelas novice dan kelas advance. Nah, kelas beginner atau intro ini biasanya untuk anak-anak baru. Kita setiap 1 bulan sekali ngadain buka kelas baru untuk yang ingin coba di underwater hoki. Kita buka kelas baru dengan syaratnya tadi sama, harus bisa berenang. Kemudian paling yang diajarin yang pertama adalah duck dive. Untuk nyelam sendiri ada namanya duck dive. Terus penyesuaian tadi dengan alat, ada snorkel clearing, karena saat kita duck dive snorkel akan terisi air. Saat kita naik snorkel harus dibuang airnya, itu namanya snorkel clearing. Kemudian pembiasaan pakai masker karena hidung akan tertutup, kayak gitu. Kadang yang biasa berenang nggak terbiasa untuk tidak bernafas juga lewat hidungnya, itu cukup butuh adaptasi juga, tapi kita ajarin di kelas intro kayak gitu, sama pengenalan alat dan lain-lain. Kalau di underwater hoki ini alatnya memang karena olahraga yang baru, jadi semua serba terbatas. Satu hal yang saya bisa ambil sisi positifnya di sini adalah kita bisa bikin alat-alat kita sendiri. Jadi termasuk dari stick. Jadi biasanya kita kadang bikin dari kayu, kita bisa masing-masing orang bisa bikin sendiri. Kemudian ada pelindung tangan ya, berupa sarung tangan seperti ini nih. Ini saya bikin sendiri. Biasanya ada yang rata, tapi ini saya bikin totol-totol biar menarik aja dan bisa lebih fleksibel. Ini sarung tangannya terbuat dari sarung tangan kain yang kita lapisin silikon, terus dibeli per warna. Lumayan mahal kalau di luar, ya kisarannya mungkin $50 ya. Di sini kita bisa bikin harga terjangkau buat teman-teman, dan kalau yang mau bikin sendiri lebih bagus lagi seperti ini. Ya, nama saya Darren, umur 17 tahun. Udah kayak keluarga ya di sini. Jadi kalau kemana nongkrong bareng, kalau main abis itu nongkrong bareng, selalu pokoknya udah kayak keluarga lah. Ya harapannya supaya anak-anak baru lah ya join underwater hoki biar rame ya, banyak yang lebih muda juga, dan semoga bisa menjadi pemain yang bermanfaat di Jakarta underwater hoki. Biasanya saya dipanggil Mila. Saya bergabung di underwater hoki pada tahun 2012. Pada saat itu saya hanya mencari sekedar sebuah kegiatan setelah bekerja. Pada awalnya memang kawan saya yang memperkenalkan. Memang sebuah olahraga yang unik karena itu adalah sebuah olahraga renang dicampur dengan free dive dan dive. Nah, ketika saya coba ternyata saya suka karena di situ saya banyak belajar lah. Kalau nama saya Paula Florina, biasa dipanggil Flo. Saya sih awalnya gabung hoki itu karena pengen belajar free dive. Di Jakarta waktu itu masih belum ada yang ngajar free dive, jadi saya kan tanya kesana kemari, terus teman malah ngajakin ikut underwater hoki aja. Wah, olahraga apaan tuh, belum pernah dengar kan. Terus dia bilang, nanti kan ketemulah orang yang bisa ngajar free dive di situ. Oke, saya coba, ternyata malah dari yang asalnya coba-coba malah terus seneng banget sama olahraga ini. Olahraga underwater hoki dia kan cukup aneh ya, orang biasa berenang di permukaan, ini malah disuruh
beraksi di dasar kolam. Jadi ya lumayan sulit. Kalau saya bilang sih sekitar sebulan 2 bulan pertama itu agak sulit. Yang masih nelan-nelan air, masih kemasukan air maskernya. Tapi kalau setelah melewatin itu sih tiba-tiba kita merasa terbiasa dan nyaman kok. Jadi memang ada masa sulit yang harus dilalui dulu sebelum bisa nyaman. Saya berharap bahwa underwater hockey ini lebih dikenal di Indonesia. Kemudian akan lebih banyak klub yang muncul. Dan khusus untuk JUHC saya berharap bahwa meningkat menjadi tingkat yang kompetitif di mana nanti JUHC bisa menunjukkan dirinya di luar bahwa JUHC itu mempunyai sebuah kekuatan, pemain-pemainnya mempunyai skill yang baik sehingga kita punya kesempatan untuk menjadi juara. Nama saya Sasa Sigit. Saya bergabung dengan Jakarta Underwater Hockey Club sejak Februari 2012. Mulai terlibat secara aktif dalam organisasinya itu 2 bulan kemudian, bulan April 2012 pada saat ada kegiatan internal pertama yaitu Jakarta Speed and Splash. Untuk kedepannya kalau dari saya pribadi, saya kepengen lebih bisa rutin latihan dan lebih fit lagi supaya bisa masuk dalam mensupport tim. Tapi kalau untuk klub, saya harapannya kita berkembangnya tidak cukup sampai di sini. Kita memiliki cabang-cabang lain tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota lain. Saat ini kita sudah perintisan itu di Yogyakarta dan Semarang. Tapi yang lumayan sudah ada benih-benih yang tumbuhnya itu di Jogja. Sempat kita mau perintisan lagi di Bandung tapi sampai saat ini sayangnya juga belum terlaksana dan kita berharap di kota-kota lain di seluruh Indonesia bisa ada.